Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman, yaitu saya Muhammad Arif Ardiansyah, ditemani oleh rekan-rekan, yaitu pertama Chaldri Giordani, kemudian yang kedua Aziz Irsyad, terus ada Gifari Naufal, dan juga Anissa Ridayani dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil notulensi dari webinar SPBE Digitalisasi dan Ketangguhan Pelayanan Masyarakat di Era Industri 4.0. Dimulai dari pemateri pertama, yaitu Prof. Enia Listiani Dewi, selaku Deputi Kepala BPPT, yang menyampaikan mengenai peran BPPT dalam percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan saya sampaikan. Oke, yang pertama, hasil dari notulensi yaitu mengenai penugasan BPPT, yaitu kurang lebihnya ada 4 gitu. Yang pertama yaitu audit, kemudian yang kedua knowledge management, kemudian yang ketiga artificial intelligence, yang keempat yaitu cloud services. Nah, kemudian untuk bagian pertama yaitu audit aplikasi dan infrastruktur SPBE, yaitu kurang lebihnya ada penjelasan aktivitasnya yang udah diprogres atau dari BPPT telah melaksanakan beberapa progres gitu sampai saat ini dan masuk ke fase drafting gitu. Oke, terus selanjutnya instrumen audit atau audit tools yang digunakan oleh BPPT, yaitu mengacu pada yang pertama kewajiban auditor, kemudian ada status instrumen, kemudian audit TIK, dan beberapa instrumen audit gitu yang ingin dicapai yaitu berupa terstandarisasi, berupa perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan diakhiri dengan pelaporan audit gitu. Nah, terus kemudian laporan audit terotomatisasi dan akurat. Itu salah satunya ada laporan IPPD ke Kominfo, kemudian yang kedua ada laporan LAPIK terakreditasi ke BPPT, dan laporan BPPT ke tim SPBE nasional. Terus kemudian ada proses audit cepat dan efisiensi audit SPBE gitu. Kemudian ada perban, standar, dan tata cara audit aplikasi dan infrastruktur yang terdiri dari ini ya, isi dari dokumennya terdiri dari bab 1 sampai bab 9, dimulai dari ketentuan umum sampai ke lampiran gitu. Terus kemudian capaian saat ini untuk progres BPPT itu mengenai SPBE itu yaitu perban, standar, dan tata cara audit aplikasi dan infrastruktur, kemudian penyiapan audit tools, dan mitra gitu. Kemudian selanjutnya ada manajemen pengetahuan atau knowledge management, yaitu membahas mengenai penugasan, penyusunan rancangan pedoman, melakukan kajian dan pengembangan, dan mempersiapkan prosedur dari pelaksanaan pendampingan. Kemudian ada draft perban manajemen pengetahuan atau knowledge management, yaitu terakhir di versi November 2019. Kemudian ada konsep manajemen pengetahuan dari SPBE yang nantinya akan digunakan. Terus kemudian ada di dalamnya itu dimulai dari platform, sistem platformnya seperti apa, dan yang kedua ada aktor dan peran di dalam platformnya yang akan digunakan. Terus kemudian ada kajian cloud SPBE, yaitu kondisinya pada saat ini memasuki fase development atau pengembangan. Terus kemudian ada kajian kecerdasan atau ini ya, kecerdasan artificial atau artificial intelligence dari SPBE gitu, di mana di dalamnya terfokus untuk ini ya, pengembangan dari kapabilitas dari sumber daya manusianya yang terlibat di dalam implementasi SPBE gitu nantinya. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk di pemateri pertama. Nanti bisa dilanjutkan di pemateri yang kedua, yaitu Bapak Okto Rialdi. Oke, silakan teman-teman. Terima kasih untuk Ariel. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil notulensi dari narasumber bernama Bapak Okto Rialdi selaku staf ahli menteri dari Kementerian Bappenas. Nah, di sini mereka menyampaikan atau Bapak menyampaikan ada 2, yaitu maksud dan tujuan SDI dan juga ada lingkup SDI. Nah, untuk maksud dan tujuannya, di sana ada yang pertama adalah acuan pelaksanaan dan pedoman untuk penyelenggaraan. Nah, yang kedua dilanjutkan dengan ketersediaan data. Nah, ini harus lengkap dan akurat tentunya, sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data. Dan tentunya
dengan adanya keterbukaan dan transparansi bisa mendukung sistem statistik nasional. Nah, di sini ada 4 lingkup SDI yang disampaikan oleh Bapak Okto, mulai dari statistik, geospasial, keuangan negara, dan big data. Silakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu Bapak Danang Jaya selaku BSSN Kapsubdit dari Keamanan Informasi. Nah, di sini beliau menjelaskan mengenai peran dari BSSN. BSSN itu berlandaskan hukum dari Perpres SPBE, RPM, dan RPB. Setelah itu ada 3 indikator keamanan dan evaluasi dari SPBE. Yang pertama ada kebijakannya, kedua ada operasional, dan yang terakhir ada pengawasannya. Lalu ketiga ada IP atau pusat dan PD atau daerah yang berperan dalam keamanan SPBE. Yang pertama pada pasal 41 ayat 1 mengenai penerapan keamanan SPBE. Yang kedua pasal 41 ayat 2 mengenai penerapan dan problem solving. IP dan PD dapat berkonsultasi dengan BSSN. Yang ketiga adalah pasal 41 ayat 3 yakni penerapan keamanan SPBE harus sesuai dengan standar teknis dan prosedur SPBE. Yang keempat adalah pasal 48 ayat 4, dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan pusat dan kepala daerah dapat berkonsultasi dengan BSSN. Yang terakhir yaitu pasal 58 ayat 4, yang membahas mengenai rules audit keamanan infrastruktur SPBE, IP, dan PD, setidaknya 1 kali dalam 2 tahun oleh IP dan PD, pusat dan daerah. Lalu selanjutnya yaitu peran swasta dan akademik dalam keamanan SPBE. Nah, di sini tuh ada 5 peran swasta dan akademik. Yang pertama adalah sebagai implementer, sebagai auditor yang mengaudit, lalu konsultan, edukator, dan operator. Lalu yang kelima adalah kebutuhan kompetensi adalah open peta okupasi. Lalu yang keenam adalah peluang pasar dari source-nya dari Kominfo, yaitu pusat data, jaringan intra pemerintah, dan aplikasi SPBE. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Fari. Aziz. Ya, maksudnya saya. Jadi pemateri ketiga ini dari Kepala Subdirektorat Impor Bea Cukai bernama Bapak Yanuar Indro Wibowo. Dia membahas tentang inefisiensi dan ekosistem logistik nasional. Nah, menurut dia sumber masalah pada inefisiensi adalah adanya duplikasi repetisi, kemudian tingkat penerapan otomasi, dan kekurangannya ada departemen silo untuk bagian TIK-nya atau ICT, kemudian ada pendistribusian barang yang masih inefisiensi, dan belum ada platform dari ujung hingga ke istilahnya dari pengguna dan distributor. Nah, selanjutnya ada penataan ekosistem. Di sini dia membahas mengenai proses bisnis yang akan dilakukan, kemudian platform yang akan diusulkan, kemudian cara pembayaran dan tata ruangnya. Nah, Bapak Yanur mengambil kesimpulan bahwa SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik tidak akan memberikan efek yang positif jika tidak didukung oleh sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder atau pelaku usaha. Ya, selanjutnya dari Bapak Setiadi. Dilanjutkan oleh Givari. Baik, berikutnya dari Bapak Setiadi. Jadi Bapak Setiadi adalah Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat. Adapun latar belakang yang pertama adalah belum adanya standar. Standar yang disebut adalah standar pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang kedua ada terdapat silo, yaitu silo dalam pembangunan SPBE. Yang ketiga, jangkauan infrastruktur jaringan belum ke seluruh wilayah Jawa Barat. Dan yang keempat, jumlah SDM TIK itu terbatas.
Dan adapun tujuannya, yang pertama adalah mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis rencana induk SPBE. Dan yang kedua, mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas Kominfo dan perangkat daerah. Berikutnya. Yang ketiga, mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE. Kemudian ada satu data Jawa Barat. Jadi, itu gimana sih aplikasinya? Jadi, adalah sebuah aplikasi yang memudahkan perangkat daerah untuk melakukan pengelolaan dan berbagi data di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan lebih terukur. Berikutnya untuk Bapak Ridwan Setiadi akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk narasumber yang terakhir yaitu dari Bapak Ridwan Sutriadi selaku penggagas Next Generation City dari Institut Teknologi Bandung. Nah, beliau ini membahas mengenai pengembangan Smart City dengan hubungannya oleh yang dibahas narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi di sini konteks kota cerdas dari sisi perencanaan untuk kepentingan publik. Kemudian persepsi kota cerdas ini yang perlu kita perhatikan tidak hanya dengan teknologi yang canggih, namun juga perlu disertai kearifan dalam pemanfaatannya. Nah, baik dari zaman sebelumnya hingga sekarang dikenal dengan adanya teori urban field. Jadi teori urban field ini dia mengenai ketidakseimbangan antara batas wilayah dengan laju penduduknya, sehingga teori urban field ini mengarahkan pada pentingnya teknologi yang dapat mengimbangi laju penduduk yang melebihi batas wilayah suatu kota tersebut. Nah, batasan dalam smart yang perlu diperhatikan di sini ada 6. Yang pertama, model konseptualnya seperti apa, kemudian adanya aglomerasi atau perkotaan, yang ketiga ada pembangunan dan kesejahteraan, keempat ada pemanfaatan sumber daya manusianya seperti apa, kelima ada pemanfaatan teknologi, 6 kepentingan kolektif. Nah, adapun faktor eksternal smart city yang pertama, perencanaan strategis. Jadi, menganalisis pengaruh investasi terhadap indikator ekonomi makro atau kesejahteraan masyarakat atau inklusivitas wilayah dan kota. Nah, yang selanjutnya ada inovasi teknologi. Jadi, mempertimbangkan berbagai requirement yang bisa mendukung smart city tersebut. Nah, yang ketiga transformasi perkotaan. Jadi, menyeimbangkan antara mobilisasi perkotaan yang semakin luas. Keempat, ada keilmuan interdisipliner. Jadi, pemahaman berbagai sudut pandang mulai dari filosofi, kemudian hulu hingga hilirnya seperti apa. Nah, yang keenam ini ada terkait pemangku kepentingannya. Kemudian di zaman sekarang juga ini corak tata letak itu sudah bernuansa space of flows. Jadi dalam space of flows ini pemicu efektivitas dan efisiensi layanan adalah pengaruh dari elektronik. Requirement yang penting dalam kesuksesan pelaksanaan SPBE untuk mendukung terciptanya Next Generation Cities yang pertama ada inklusif. Adanya sinergi semua golongan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat. Selanjutnya smart, terciptanya komunitas kreatif berdaya saing ekonomi global, ada sustainable atau pemanfaatan energi terbarukan, dan yang terakhir ada ketangguhan, terciptanya kemandirian ekonomi dan hubungan simbiosis mutualisme. Sekian dikembalikan ke Arif. Sekian dari penyampaian hasil notulensi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.